Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang setia dan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Tuhan yang menopang hidup kami dalam kasih sayang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hamba berdoa sore hari ini. Bicara Tuhan. Buat kami menangkap akan hati-Mu. Ubah kami hari ini dalam anugerah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus yang terus bicara dalam hidup kami. Sampai semua yang Kau inginkan kami tangkap hari ini. Semua diberkati dan diubah Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-16. Saya mau ajak Anda melihat pada ayat yang pertama sampai selesai. Kejadian pasal yang ke-16. Malam ini kita akan bicara, belajar dari hidup orang yang bernama Hagar. Dan kita berdoa, tidak ada orang yang mudah menyerah dalam kehidupan kita. Kita bicara tentang never give up, tidak pernah menyerah. Kejadian 16 mulai ayat yang pertama. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyahnya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya, dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 6 tahun
ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara sekalian, izinkan saya memberi akan sedikit penjelasan akan latar belakang daripada kisah ini. Orang Israel punya yang namanya cerita atau kepercayaan atau kisah yang melatar belakangi akan kisah ini. Dan saya mau ceritakan karena di Alkitab tidak disebutkan, tapi kalau Anda tanya kepada mereka, mereka punya sebuah tradisi cerita yang menceritakan akan latar belakang siapa Hagar sebenarnya. Dalam tradisi mereka, Hagar ternyata adalah seorang putri atau anak perempuan daripada Firaun. Suatu hari Abraham dan istrinya Sarai, mereka mengungsi ke tanah Mesir, di tempat di mana Firaun berkuasa. Nah, rupanya Sarai ini wanita yang sangat cantik. Dan Abraham mengatakan kepada Sarai, nanti kalau ditanya orang, jangan ngaku kalau kamu adalah istriku. Sebab Abraham takut, nanti kalau ada orang pengen mengambil Sarai sebagai istrinya, maka mereka akan membunuh Abraham dulu. Jadi sebetulnya Abraham awalnya juga bukan orang yang terlalu percaya. Dan bahkan dia korbankan istrinya untuk keselamatan nyawanya sendiri. Nah ternyata betul saudara, sampai di sana orang ngomongin tentang kecantikan daripada istri Abraham. Dan waktu Firaun melihat, dan ketika ditanya mereka berkata mereka adalah saudara, maka Firaun akhirnya mengambil Sarai dan ingin dijadikan sebagai istrinya. Dan Abraham diberi kekayaan yang sangat banyak oleh Firaun sebagai suap, supaya hatinya senang dan mengizinkan adiknya yang dia akui Sarah sebagai adik, diambil oleh Firaun sebagai istrinya. Tapi pada waktu Firaun mengambil Sarai, orang yang paling berkuasa di Mesir hari itu dikejutkan karena Tuhan menulahi dia dan seisi istananya. Dan terjadilah masalah yang begitu mengerikan. Akhirnya Firaun sadar yang dia ambil ini bukan adiknya Abraham, tetapi istrinya. Dia marah sekali dan dia berkata, kamu membuat kami celaka. Dan singkat cerita, dia mengusir Abraham, tapi dia terlanjur punya kekayaan yang sangat banyak pemberian daripada Firaun. Nah, di dalam cerita itu, salah seorang anak Firaun bernama Hagar. Rupanya Hagar ini dari sejak lahir, dia sudah tahu kekuasaan bapaknya, yang tidak ada orang, siapapun, yang bisa mengalahkan dan berani menentang akan kekuasaan bapaknya. Tapi hari itu, dia melihat tangan Tuhan menyertai Abraham dan Sarah. Lalu dalam tradisi mereka, dia mengucapkan kata-kata seperti ini. Lebih baik aku jadi budak dari Abraham dan Sarah, daripada aku menjadi anaknya Firaun. Dan dengan itu dia tinggalkan Firaun, dia mengabdikan dirinya menjadi budak bagi Abraham dan Sarah. Itu merupakan cerita tradisi di sana. Nah itulah sebabnya, ketika mereka menunggu sudah cukup lama, mereka tinggal di tanah Kanaan sudah 10 tahun, dan Tuhan belum memberikan anak yang dijanjikan, maka Sarai berkata kepada Abraham, ambil Hagar, jadikan dia istrimu. Menurut saya cerita ini cukup masuk akal. Sebab kenapa yang diberikan Hagar, bagaimanapun dia punya darah biru, dia punya darah keturunan daripada Firaun. Dan Sarai berkata, ambil sebagai istrimu. Mungkin lewat kandungannya aku akan beroleh anak. Di zaman itu kalau seorang istri nggak punya anak, dia bisa berikan kepada suaminya perempuan untuk jadi gundiknya. Tapi anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anaknya dia. Nah saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi? Betul, Hagar kemudian hamil, dan begitu dia hamil, maka sifat yang di dalamnya itu muncul. Saudara sekalian, kalau Anda mempelajari, begitu dia hamil, Alkitab berkata, maka dia memandang rendah akan nyonyahnya. Mengapa dia begitu gampang pandang rendah nyonyahnya? Sebab bagaimanapun dia bekas istri atau anak daripada Firaun. Tetapi Alkitab berkata, Sarah marah kepada Abraham. Protes Abraham berkata, dia itu budakmu.
lakukan apa yang kau pandang baik. Dan sejak hari itu Sarai menindas Hagar. Dan ketika Hagar ditindas, itulah sebabnya dia lari meninggalkan Abram dan Sarai. Dan itulah awal daripada sebuah perjalanannya dia. Nama Hagar artinya flight. Bukan flight penerbangan, tapi flight kabur. Dan terbukti loh. Sebagaimana namanya, ketika penindasan datang, maka dia kabur. Saudara sekalian, hari ini saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup kita, jangan kabur. Never give up. Sebab kalau Anda kabur dari semua tindasan yang engkau alami, kalau engkau kabur dari semua pergumulan persoalan yang engkau hadapi, persoalanmu tidak akan pernah selesai. Dan sebenarnya yang paling berat yang harus dihadapi seseorang adalah kesombongan yang di dalam dirinya. Mengapa Tuhan izinkan terjadi penindasan? Sebab persoalan yang harus dihadapi oleh Hagar adalah bukan karena problemnya orang lain. Tapi yang namanya kesombongan yang ada dalam dirinya sendiri. Karena itu Tuhan berkata, tidak ada pilihan Hagar. Engkau harus mengalami tanda petik yang namanya penindasan. Dan dengan penindasan yang engkau alami, kamu akan kenal siapa dirimu. Dan apa yang di dalam dirimu sebenarnya. Dan Tuhan berkata, itulah yang namanya kesombongan. Ada orang bertanya, Pak, mengapa harus lewat penindasan? Dan apakah betul ini karena sebuah kesombongan? Iya. Baca Alkitab tadi. Ketika Tuhan menyapa Hagar, dia berkata, Hagar, hamba Sarai. Dia nggak berkata, Hagar, anakku, tidak. Dia berkata, Hagar, hamba Sarai. Tuhan mengingatkan dia, kamu adalah masih hambanya Sarai. Dan Tuhan berkata balik, biarkan dirimu ditindas. Aneh. Banyak orang bertanya, Pak, buat apa penindasan? Saya berkata, seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa yang namanya kesombongan dalam diri kita itu sumber malapetaka yang mengerikan sekali. Saya mau ajak Anda membaca surat Rasul Paulus. Coba lihat 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6. Paulus masih bicara soal syarat jadi seorang penatua atau pemimpin. Di antaranya dia berkata begini, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Dalam terjemahan hurufiahnya, janganlah ia seorang yang baru ditanam. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, kata sombong di sini dari kata Gereka typo. Dan kata typo ini dari situ muncul sebenarnya kata typhoon. Beberapa belas tahun yang lalu saya pergi ke satu kota di Kansas di Amerika. Namanya kota Wichita. Ketika sampai di sana, saya nginep di rumah seorang anak Tuhan. Dan rumah itu kelihatan baru dibangun. Lalu pemilik rumah itu saya tanya, ini baru ya? Rumahmu baru dibangun? Dia berkata, iya. Tapi kemudian dia berkata, rumah ini dibangun karena 2 tahun lalu. Kami kena taufan di sini. Typhoon. Lalu kemudian dia cerita, sekarang rumah di Wichita, semua ada basementnya. Dia ajak saya turun ke bawah. Itu basement seperti tempat di mana orang bisa makan dan apapun komplit di situ seperti rumah tersendiri. Saya bilang, separah apa typhoon itu? Dia berkata, oh kamu tidak pernah ngalami ya? Iya ya, aku tinggal di negara yang hampir-hampir tidak pernah ada typhoon. 1-2 kali ada badai, angin ribut sebentar, tapi tidak seperti yang kalian alami. Lalu kemudian dia cerita. Dan dia tunjukkan foto-fotonya. Ini dulu rumah kami yang lama.
Dan kemudian dia tunjukkan foto berikutnya. Ini ketika sudah dilanda taifun. Apa yang terjadi? Sefondasinya diangkat naik. Dia bahkan berkata, taifun yang hebat, bulldozer itu diangkat. Ketika dia melewati itu, diangkat sampai ke atas, dibanting lagi. Setiap kali orang kena taifun, daerah kena taifun, kami hanya bisa berdoa dan hanya bisa berlindung. Tidak ada yang bisa mengatasi ketika taifun itu datang. Saudara, mengapa Tuhan sangat serius dalam urusan mengurusi akan hati, terutama kesombongan kita? Oleh karena sebetulnya kesombongan kita itulah yang mengundang badai dalam kehidupan kita. Dan Tuhan karena cintanya kepada Anda dan saya, Dia tidak mau saudara mengalami akan taifun dalam hidupmu yang akan membuat Anda dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan kemudian dinaikkan dalam badai yang mengerikan. Dan ujungnya dibanting dan hancur semuanya. Karena itu setiap kali dia melihat ada benih kesombongan dalam diri kita, Tuhan berkata, nak, cungkil, singkirkan. Dan kalau Anda berkata, tidak Tuhan, dalam cintanya, Dia izinkan yang namanya aniaya. Dan penindasan itu datang dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mau berkata penindasan jauh lebih ringan dibandingkan taifun yang melanda akan kehidupanmu. Saya berdoa, Anda dan saya mengerti bahwa Tuhan tidak ingin kita menyerah ketika prosesnya sedang berlangsung dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Tapi kenyataannya berapa banyak orang Kristen yang mau bertahan. Dalam kenyataannya berapa banyak anak-anak Tuhan yang begitu gampang menyerah. Ketika prosesnya sedang berlaku dalam kehidupan kita, kita ujungnya marah dengan Tuhan. Kita berpikir Tuhan sangat kejam dan tidak bermaksud yang baik dalam kehidupan kita. Tapi saya mau beritahu demi kasih Tuhan. Sebab Tuhan tidak ingin satupun di antara kita yang mengundang taifun oleh karena kesombongan kita. Saudara ingat, kesombongan kitalah yang mendatangkan badai dan taifun. Karena itu jangan pernah menyerah. Ketika Tuhan memproses kehidupan kita, ketika Tuhan membawa kita ke next level, kita berteriak, Tuhan kenapa begitu mahal? Tuhan berkata supaya tidak ada kesombongan yang masih tersisa. Dan engkau biarkan mendatangkan taifun buat hidupmu sendiri. Siapa yang bersyukur kita punya Tuhan yang baik? Saudara sekalian, please, don't give up. And never give up. Jangan pernah menyerah. Dan kita harus berkata, Tuhan, aku akan bertahan sampai aku selesaikan tugasku sampai dengan garis akhir. Karena kalau Anda membiarkan dirimu diproses Tuhan begitu rupa, saudara akan melihat Tuhan dalam cintanya akan membawa kita jadi orang-orang yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Suatu hari ada sebuah acara dibuat. Dan pada waktu itu semua orang yang hadir disuruh memilih akan siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Dihadapkan secara samar 3 orang pria. Tidak disebut akan namanya, tapi disebut akan kehidupannya. Dan semua orang yang hadir ditanya siapa pemimpin idaman mereka. Kalau 3 orang ini dihadapkan kepada mereka. Pria pertama dikenal sebagai seorang politikus yang jahat. Tidak memikirkan akan urusan negara atau rakyat. Dia punya ambisi-ambisi mengerikan yang luar biasa. Sehingga orang mengenalnya sebagai seorang politikus yang jahat. Hobinya suka meramal nasib. Hobinya suka pergi ke dukun. Dan dia punya 2 istri muda. Di samping istrinya yang sah, dia punya 2 orang istri muda. Dan hobinya adalah minum minuman keras. Minum alkohol. Dan setiap hari dia harus minum minimal 8 botol.
Bukan 8 sloki, 8 botol. Lalu ditanya, apakah ini pemimpin idaman Anda? Tapi kemudian dikatakan ada pria kedua. Mungkin ini pilihan kalian. Orang ini dalam hidupnya pernah kerja dan 2 kali dipecat oleh perusahaan tempat dia bekerja. Bukan mengundurkan diri. 2 kali dipecat dalam pekerjaannya. Dia tidak bisa bangun pagi. Mungkin model kelelawar, saudara. Kalau bangun pagi nggak pernah bisa, sore baru bangun. Ini grupnya Batman pasti. Pernah pakai narkoba. Walaupun tidak 8 botol, ini juga suka minum dan mabuk. Lalu orang bertanya, apakah dia yang akan kau pilih jadi pemimpin? Ketika semua orang diam, maka panelisnya mengatakan ada pilihan yang ketiga. Dia adalah seorang pahlawan perang buat negaranya. Ketika negaranya berperang, dia ikut berperang membela akan bangsa dan negaranya. Sehingga dia disebut sebagai pahlawan bagi negaranya. Tidak makan daging, karena dia seorang vegetarian. Dia makan sayur dan buah. Bahkan orang mengatakan dia cukup setia dan tidak pernah selingkuh. Tidak suka main perempuan sana sini. Kalau yang pertama tadi istri mudanya 2, ini enggak ada. Dan dia bukan peminum sama sekali. Dia tidak pernah minum alkohol dalam jumlah yang mengerikan. Dan orang berkata, dia bukan seorang peminum. Saudara, pada waktu itu kalau Anda ditanya, Anda pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Dalam cerita itu, hampir semua memilih yang ketiga sebagai pemimpin mereka. Pada waktu selesai, mereka semua menentukan pilihannya, dan sebagian besar, hampir semua memilih yang ketiga. Dia seorang pahlawan, dia seorang vegetarian, dia tidak pernah selingkuh, dia bukan peminum. Sedang yang lain 2 itu adalah parah semua. Dan akhirnya dibukalah siapa nama-nama orang-orang itu. Politikus jahat, yang suka kedukun, punya istri muda 2, tiap hari minum alkohol 8 botol. Itulah Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. Yang dipecat 2 kali dari pekerjaannya, tidak bisa bangun pagi kalau bangun sore, pernah pakai narkoba, seorang peminum dan perokok berat. Dia adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang terkenal dalam zaman Perang Dunia yang kedua. Dan seorang pahlawan perang di negaranya, vegetarian, tidak pernah selingkuh, bukan peminum. Dia adalah Adolf Hitler. Dan hari itu orang memilih seseorang yang pernah membunuh 6 juta orang Yahudi, mengobarkan perang yang mengerikan di Eropa. Dan orang memilih pilihan yang salah. Apa yang berbeda sebetulnya? Yang 2 dibacakan masa lalunya. Dan pada saat itu terjadi, mereka tidak give up. Bagaimanapun ada proses hidup yang akan dan mereka sudah lewati. Sehingga semua kelemahan itu diubah dari sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan buat saudara, kabar baiknya adalah bagaimanapun keadaanmu, Tuhan tidak menyerah dengan saudara. Dan dia akan kerja sampai semua yang dia rencanakan tergenapi dalam kehidupanmu. Yang penting, jangan pernah menyerah. Anda boleh berkata, Pak, keadaan saya terpuruk. Don't give up. Jangan menyerah. Pak, situasi saya betul-betul seperti sampah. Don't give up.
Jangan menyerah. And never give up. Ada sebuah cerita, true story lagi, yang saya mau ceritakan kepada saudara malam hari ini. Terjadi tahun 1992 di kota Barcelona di Spanyol. Pada waktu itu ada Olimpiade Barcelona tahun 92. Dan hari itu di Stadion Barcelona diadakan pertandingan lari. Salah seorang pelari yang paling favorit namanya Derek Redmond. Dan dia jadi sorotan dari semua media dan penonton. Karena mereka menduga Derek Redmond akan memenangkan pertandingan itu. Dan akhirnya pertandingan dimulai. Saudara, dari awal Derek Redmond begitu ajaib. Dia memimpin dan dia leading di depan dibandingkan semua pelari yang lain. Dan semua orang berkata Derek Redmond akan memenangkan Olimpiade kali ini dan mendapatkan medali emas. Tapi apa yang terjadi? Hanya kurang 150 meter untuk dia mencapai garis finish. Tiba-tiba dia menjerit. Ternyata akhirnya diketahui otot hamstringnya yang di sini robek. Dan dia terjatuh. Pada waktu dia berhenti, dia menjerit dan dia jatuh. Pelari lain melewati dia. Dan ada orang yang menangkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi Derek Redmond, orang yang tidak mau menyerah. Sudah tidak mendapatkan medali. Tapi dia berkata, aku lari untuk mencapai garis akhir. Dia coba berdiri. Dia seret kakinya yang cedera. Dia coba jalan dengan satu kaki. Dan menyeret yang satu lagi. Tidak ada lagi pertandingan yang sebetulnya harus dia selesaikan. Tapi ini tipe orang yang never give up. Dia coba lari sambil menahan sakit. Tiba-tiba ada seorang dengan badan yang gede menerobos security. Dia lari ke arah Derek Redmond. Dan pria ini rangkul Derek Redmond. Ternyata adalah ayahnya. Dan pada waktu dirangkul, ayahnya berkata, son, you don't have to do it. Nah, kamu tidak perlu melakukan ini. Tapi Derek Redmond berkata, yes I do. Ya, aku harus melakukan ini. Dia dirangkul oleh bapaknya. Dan bapaknya berkata, kalau begitu let's do it together. Ayo kerjakan sama-sama. Si bapak ini tahu. Anaknya tidak mungkin dibiarkan sendiri. Dengan dipapah oleh ayahnya dengan badan besar. Mereka jalan sangat perlahan. Menuju ke garis akhir. Dalam cerita itu ajaib sebetulnya. Si anak berkata, aku harus capai garis akhir. Dan hanya kurang beberapa saat. Sebetulnya dalam story itu petugas kesehatan mulai datang. Dan si ayah melepaskan pegangannya kepada anaknya. Dan dia hentikan para petugas kesehatan. Dengan berkata, let him do it alone. Biarkan dia melakukannya sendiri. Sebab tidak ada pelari yang mencapai garis akhir dengan dipapah orang lain. Garis-garis terakhir itu harus dilewatinya sendiri. Hari itu hanya sekian meter terakhir. Tapi dia seret badannya dengan kesakitan. Tapi Anda tahu, hari itu ada 65.000 orang yang nonton di stadion itu. Dan begitu dia melihat Derek Redmond mencapai garis akhir, 65.000 orang ini berdiri. Memberikan standing ovation. Mereka bertepuk tangan.
Derek Redmond memang bukan juara yang pertama. Tapi dia orang yang menyelesaikan pertandingannya sampai garis akhir. Sekian minggu terakhir ini, kita memberikan akan pembekalan kepada satu batalion tentara kita yang akan ditugaskan di perbatasan dengan Papua Nugini. Saya membaca satu semboyan mereka. Dengan rendah hati mereka berkata, kami bukan tentara yang terbaik, tapi kami tentara yang terlatih. Saudara, saya melihat sebuah kehidupan yang ajaib memang. Tapi kita semua sebetulnya mau berkata, Tuhan, terus didik aku. Aku mau selesaikan tugasku sampai garis akhir. Minggu lalu istri saya dan anak saya berulang tahun. Dia pasang di Instagram, kami berfoto, dia foto dengan saya. Dia tulis sebuah kalimat yang bagus sekali. Tulisannya membuat saya sedikit bangga. Tapi saya berkata, itu adalah Bapak yang di surga. Dia berkata, any fool can be a father. Setiap laki-laki brengseklah bisa jadi bapak. Caranya gampang, cari perempuan ngawur, Anda hubungan jadi anak, terus Anda jadi bapak. But it takes to be a real man for you to be a daddy. Tapi untuk jadi seorang daddy, seorang papa, Anda harus jadi real man. Di saat anak membutuhkan, Anda di sana. The real man adalah Bapa yang di sorga. Waktu kita berdosa, Dia berikan Yesus buat kita. Dia memindahkan kita dari gelap dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Anda tahu itu? Saya berdoa tidak ada orang yang gampang menyerah. Ketika prosesnya berlangsung dalam hidupmu, don't give up. Pasti Tuhan akan bawa Anda dan saya sampai ke garis akhir. Amin, saudara. Siapa yang bersyukur punya Bapa di surga yang luar biasa. Izinkan saya selesaikan beberapa menit sebelum kita berdoa bersama-sama dan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21. Lihat ayat 14 sampai 21. Ini perjalanan berikutnya dari orang yang bernama Hagar. Kejadian 21 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.
Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ada kalimat yang aneh. Pada waktu itu Hagar melihat Ismail hampir mati karena sudah tidak mendapatkan dan tidak punya air lagi. Dia taruh anak itu di semak-semak dan dia pergi, dia nangis. Alkitab mengatakan yang menangis itu Hagar. Dan firman berkata, ketika Hagar menangis, Tuhan berkata, Allah mendengar suara anak itu. Mengapa tidak dikatakan Allah mendengar tangisan Hagar? Kenyataannya Alkitab mengatakan yang nangis itu mamahnya. Tapi yang didengar suara Ismail. Saudara, inilah yang namanya sebuah kekuatan covenant, perjanjian dari pihak Tuhan. Ingat di bagian pertama kita melihat pada waktu Hagar lari dari penindasan Sarah, Tuhan mengatakan, anakmu itu beri nama Ismail. Dan kata Ismail artinya didengar oleh Allah. Tuhan yang memberi nama dan Tuhan memberikan sebuah perjanjian. Apapun yang terjadi, aku dengarkan dia. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Sekian belas tahun kemudian, ketika anak itu mungkin hanya bisa merintih menjelang ajalnya, yang nangis dan masih kuat adalah ibunya. Alkitab mengatakan Tuhan mendengar suara anak itu. Anda yang percaya kepada Yesus, saya mau beritahu, ada perjanjian baru antara kita dengan Tuhan kita. Dan jangan pernah lepaskan covenant, ikatan perjanjian antara kita dengan Tuhan dalam Kristus Yesus. Sebab apapun yang namanya sebuah perjanjian itu, kekuatannya dahsyat dan luar biasa. Saudara, dalam hidup saya, sekian tahun ini, saya berkali-kali ganti dompet. 1-2 saya beli, sisanya saya diberkati. Terakhir saya diberkati dengan dompet ajaib warna orange. Jangan dilihat isinya, tapi lihatlah dompet saya. Menurut saya keren sekali dompet ini. Warnanya orange. Di dalam dompet saya ini, saya masukkan satu benda yang sudah bertahun-tahun selalu ada di dompet saya. Dan benda itu adalah uang $1 Amerika. Ini barang sudah bertahun-tahun di dompet saya. Saya ganti dompet yang ikut dengan saya paling lama adalah uang ini. Pak, KTP Pak, baru ganti saudara. Tapi ini tidak pernah berganti. Ada apa dengan dolar ini? Oh Pak Petrus punya jimat. Makanya sugih. Jimatnya dolar Amerika. Bertobat loh. Saya mau cerita. Dari mana saya dapatkan dolar ini. Dan apa story-nya. Ada seorang hamba Tuhan, bertahun-tahun yang lalu, saya sekarang lose kontak dengan dia karena saya dengar dia pindah ke kota lain dan mengembalakan gereja. Namanya pendeta Gary Oliver. Pernah sekali datang, kita masih kebaktian di Permata. Oh, dia nyanyi, dia nyembah, asik sekali. Suatu hari dia cerita dengan saya, setelah selesai ibadah semuanya kami makan malam, sebelum dia besoknya kembali ke Amerika. Dia berkata begini, Pastor. Di dompetku ini ada $1 Amerika yang bertahun-tahun aku kantongi. Aku tidak tahu aku apakan dengan dolar Amerika ini.
Aku mau pakai untuk beli apapun gak bisa. Ini dolar punya makna besar buat aku. Dan aku tidak tahu aku harus apakan dan berikan ke siapa. Saya bilang, ada apa dengan dolarmu? Terus dia keluarkan. Dan dia mengatakan, sekarang malam ini aku tahu Tuhan bicara kepadaku. Aku harus berikan dolarku ini kepadamu. Saya bilang, coba cerita dong. Ini ceritanya apa dolar ini? Dia berkata, suatu hari aku mimpin KKR. Dan di KKR itu ada seorang ayah yang pergi datang dengan anaknya masih kecil umur 5 atau 6 tahun. Laki-laki. Sepanjang aku khotbah, anak laki ini nangis terus. Dan bapaknya tahu Roh Kudus sedang jamah anak itu. Begitu ibadah selesai, nangisnya nggak berhenti. Ditanya, nak kenapa? Dia bilang, Dedi, aku lihat sepanjang Pastor Gary khotbah, ada Tuhan Yesus di sampingnya. Maukah Dedi antar aku ketemu dengan Pastor Gary? Ayahnya berkata, oke. Selesai ibadah, kita temuin dia. Ibadah selesai, dia gandeng anaknya, masih nangis. Ketemu dengan pendeta Gary Oliver ini. Lalu kemudian si bapak berkata, Pastor Gary, anakku ini ngalami sesuatu dan mau ketemu dengan kamu. Dan Gary tanya, ada apa nak? Dia nangis terus. Akhirnya dia kendalikan dirinya, dia berkata, sepanjang Pastor Gary khotbah, aku lihat Tuhan Yesus dampingi Pastor Gary. Aku butuh yang seperti itu, Pastor. Aku butuh api Tuhan yang kamu punya. Aku perlu yang kamu punya. Maukah Pastor mendoakan aku? Dan Pastor Gary berkata, oke, aku doain kamu. Tunggu. Tadi aku diajari Roh Kudus. Nak, jangan datang ke hamba Tuhan dengan tangan kosong. Kamu butuh yang dia punya, itu pemberianku. Buat sebuah covenant, nak. Taruh korban. Dia berkata, maaf Pastor, aku hanya punya dolar yang $1 ini. Aku mau minta ke papiku, dia bilang, Tuhan bilang, tidak boleh nak. Yang di tanganmu saja. Dan anak ini mengulurkan $1 ini ke Pastor Gary. Dia berkata, tolong terima persembahanku. Biar jadi sebuah tanda, sebuah covenant. Aku dengan Tuhan. Dia terima duit ini. Dia kantongin di dompetnya. Dan satu hari, Gary Oliver ketemu dengan T.D. Jakes. Hamba Tuhan hitam yang gede itu. Dan waktu dia mendengar T.D. Jakes khotbah, dia berkata, Tuhan, orang ini punya pewahyuan yang aku tidak punya. Dan Roh Kudus berkata, engkau bisa minta dia mendoakan kamu. Dan pada waktu dia mau maju minta didoakan, tiba-tiba dia ingat anak kecil ini. Yang pernah minta didoakan dia. Dan memberi $1 Amerika. Tapi dia berkata, Tuhan, tidak mungkin aku beri hambamu ini $1. Dia tulis cek $10.000. Dan dia datang ke T.D. Jakes. Dan ketika didoakan, dia berkata, sejak saat itu, ada sesuatu di hidupku yang berubah. Dia mengatakan, Pastor, aku segera akan pindah ke kota lain dan akan merintis gereja. Dan aku butuh api di tempat ini yang kalian punya. Dan kami di Amerika sudah tidak punya. Dan Roh Kudus berkata, nak, dolar yang $1 itu, berikan dia. Dan malam itu di restoran, setelah kami selesai makan, kami berdoa, tumpang tangan atas dolar ini. Dan sampai hari ini, saya belum pernah mendengar Tuhan berkata kasihkan ke siapa. Sudah belasan tahun, saudara. Saya simpan di dompet saya. Dompet saya berganti-ganti. Dolarnya pindah dari satu dompet ke dompet lain. Dan tetap di kantong saya. Apakah itu bukan jimat? Tidak. Pengingat.
bahwa ada sebuah covenant dan Tuhan serius dengan apa yang Dia janjikan. Siapa yang bersyukur kita punya Tuhan yang ingat dengan janjinya. Ayat yang terakhir, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau Anda baca The Message, dikatakan, so let's not allow ourselves to get fatigued doing good. Jangan membiarkan kita menjadi letih untuk kita melakukan hal yang baik. At the right time we will harvest a good crop. Pada waktunya yang tepat kita akan menuai akan tuaian yang bagus. If we don't give up or quit. Kalau kita tidak menyerah atau berhenti. Tuhan mau berkata buat semua kita, don't give up and never give up. Biarkan Dia angkat kita tinggi dan Dia bawa kita naik dalam anugerahnya. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama. Siapa yang mau berkata, Tuhan, angkat aku terus naik. Aku tidak akan menyerah. Saudara, kalau Anda menyerah, semuanya berhenti. Kalau Anda berkata, aku tidak akan menyerah Tuhan. Engkau terus proses aku cungkil semua kesombongan dalam hidupku, sampai aku selesaikan tugasku sampai garis akhir. Beberapa Anda berkata, Tuhan, hidupku ini cedera. Seperti Derek Redmond tadi, penuh dengan cedera. Seringkali sudah berjalan dengan kesakitan yang luar biasa. Dengar baik-baik. Ada Tuhan yang menyertai kita. Namanya Immanuel. Tuhan yang beserta dengan kita. Don't give up and never give up. Jangan menyerah dan jangan pernah menyerah. Jalan dengan Tuhan, amen. Jalan dengan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Katakan lagi haleluya. Angkat tangan lagi di dalam Tuhan. Turunkan anugerah dan blessing-Mu buat semua kami. Turunkan keajaiban dan kekuatan Tuhan yang dahsyat hari ini. Turun dalam hidup semua kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Nyanyi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini kami percaya Tuhan seperti 5 roti dan 2 ikan dipecahkan di tangan Tuhan. Kami kepala dan bukan ekor. Kami di atas dan kami tidak di bawah. Kami akan terus naik dan terus naik, tidak akan pernah turun Tuhan. Karena kami percaya ada sayap Tuhan, ada anugerah Tuhan yang mengangkat kami. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami jadi besar. Terima kasih Tuhan. Biar berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus di dalam hidupmu. Mulai malam ini sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya berkata,